Perkenalkan, nama saya Bibir Hulesin dengan NIM 2430100. Kali ini saya akan membahas materi tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan stroke hemoragik sebagai salah satu tugas pemenuhan mata kuliah keperawatan menjelang ajal. Yang perlu kita ketahui pertama adalah bagaimana asuhan keperawatan paliatif diterapkan pada pasien dengan stroke hemoragik. Untuk konsepnya, kita perlu ketahui dulu teman-teman, asuhan keperawatan paliatif pada pasien stroke adalah pendekatan keperawatan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup pasien dan keluarga dengan mengurangi penderitaan fisik, psikologis, sosial, spiritual akibat gangguan neurologis yang ditimbulkan karena stroke. Pendekatan ini dapat diberikan sejak fase akut hingga fase kronis. Nah, untuk tujuan perawatan paliatif pada pasien dengan stroke hemoragik, yang pertama adalah mengurangi nyeri dan ketidaknyamanan, misalnya spasitisitas, nyeri bahu, serta nyeri kepala. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup dan mencegah komplikasi. Yang ketiga, mendukung kemampuan fungsional semaksimal mungkin. Yang keempat, memberikan dukungan emosional dan psikologis. Yang kelima, mendukung keluarga dalam proses perawatan, pengambilan keputusan, dan menghadapi kondisi terminal bila terjadi. Dan yang terakhir adalah menghormati nilai dan budaya serta preferensi pasien. Untuk kebutuhan paliatif pasien stroke hemoragik, di sini ada beberapa. Yang pertama, itu ada kebutuhan fisik, di mana kebutuhan fisik ini terdiri dari nyeri, kemudian kelemahan otot, gangguan menelan, risiko aspirasi, gangguan mobilitas, inkontinensia, luka tekan, gangguan komunikasi, atau biasanya juga sering terjadi kejang atau peningkatan tekanan intrakranial. Kemudian yang kedua ada kebutuhan psikologis. Di sini terdiri dari cemas, depresi, frustasi akibat kehilangan fungsi, ketidakberdayaan, dan perubahan citra diri. Yang ketiga, kebutuhan yang harus diperhatikan yaitu kebutuhan sosial, di mana poin-poinnya di sini adalah ketergantungan pada keluarga, perubahan peran dalam keluarga, beban finansial, dan kebutuhan dukungan caregiver. Kemudian, yang keempat adalah kebutuhan spiritual. Kebutuhan spiritual ini terdiri dari mencari makna dari sakit, kemudian kecemasan menjelang ajal jika kondisi pasiennya sudah terminal, kemudian perlu pendampingan rohani sesuai dengan keyakinan. Nah, untuk tahap pengkajian ini, fokus kita adalah mengidentifikasi kebutuhan fisik, psikologi, sosial, dan spiritual pasien stroke hemoragik. Nah, untuk pengkajian keperawatan sendiri, di sini terdiri dari beberapa poin penting yang harus kita kaji. Yang pertama itu ada tingkat kesadaran dan fungsi neurologis. Nah, di sini teman-teman perlu diperhatikan, di mana di poin ini teman-teman harus menilai GCS, visual verbal pasien, yakni gerak dan bicara. Kemudian poin yang kedua adalah skala nyeri. Skala nyeri. Kemudian poin yang ketiga, fungsi menelan, makan, dan minum. Terus yang keempat, pola nafas dan tanda aspirasi. Yang kelima, kondisi kulit dan risiko luka tekan. Yang keenam, fungsi eliminasi. Yang ketujuh, ada status psikologis yang harus teman-teman kaji seperti pada pembahasan sebelumnya, yakni kecemasan, depresi, dan coping. Kemudian kebutuhan spiritual dan harapan pasien atau keluarga itu sendiri, kemudian dukungan keluarga dan kesiapan caregiver, dan yang terakhir adalah advanced care planning. Ini jika diperlukan teman-teman. Kemudian ada beberapa diagnosa yang muncul pada asuhan keperawatan dengan pasien stroke hemoragik. Yang pertama di sini, ini beberapa poin yang diagnosanya yang sering muncul. Yang pertama ada gangguan mobilitas fisik, kemudian nyeri akut atau nyeri kronis, risiko aspirasi, kemudian gangguan menelan, risiko infeksi, harga diri rendah situasional, ansietas atau depresi, kemudian ada defisit perawatan diri,
gangguan komunikasi verbal dan risiko luka tekan, ketidakberdayaan, dan distres spiritual. Nah, untuk intervensi keperawatan paliatif sendiri, di sini terdiri dari yang pertama ada intervensi fisik. Intervensi fisik di sini yang pertama itu untuk manajemen nyerinya, ini teman-teman boleh lakukan relaksasi atau terapi farmakologis, terapi non farmakologis sesuai dengan anjuran. Kemudian yang kedua ada pencegahan kontraktur. Di sini boleh gunakan rom pasif aktif, serta juga teman-teman boleh gunakan posisi terapeutik. Kemudian dukungan menelan. Dukungan menelan di sini terdiri dari diet lunak, teknik menelan aman, posisi 90 derajat, serta edukasi keluarga juga diperlukan. Kemudian untuk pencegahan aspirasi, di sini teman-teman boleh lakukan suction itu bila perlu dan sesuai dengan indikasi juga. Kemudian ada kontrol sekresi dan elevasi kepala tempat tidur. Kemudian ada perawatan kulit yang di sini boleh dilakukan adalah resposisi 2 jam. Kemudian perhatikan skin barrier-nya dan tempat tidur anti dekobitus itu perlu digunakan jika pasiennya tidak baring lama. Kemudian perawatan eliminasi di sini ada yang teman-teman bisa lakukan adalah jadwal berkemih dan perawatan kateter jika pasiennya menggunakan kateter. Kemudian ada mobilisasi bertahap di mana terdiri dari fisioterapi dan latihan kursi roda. Kemudian intervensi keperawatan paliatif yang kedua adalah intervensi psikologis, di mana ini terdiri dari komunikasi empatik dan suportif, kemudian validasi perasaan pasien, teknik manajemen stresnya, serta kolaborasi dengan psikolog bila depresi berat. Yang ketiga adalah intervensi sosial, di mana intervensi sosial ini terdiri dari menilai kemampuan keluarga merawat pasien, kemudian melibatkan keluarga dalam keputusan terapeutik, dan terakhir adalah mencarikan sumber dukungan seperti home care, bantuan sosial, dan kelompok stroke survivor. Nah, yang keempat adalah intervensi spiritual, di mana di sini kita sebagai perawat itu menanyakan kebutuhan ibadah pasien. Jika beragama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, boleh teman-teman menyesuaikan. Kemudian menghadirkan pendampingan rohani dengan mendatangkan ustadz, pastor, dan ketua-ketua agama sesuai dengan keyakinan pasien tersebut. Kemudian adalah memberikan suasana tenang, doa bersama jika diinginkan. Kemudian poin yang kelima adalah intervensi edukasi, di mana jika perlu perawatan di rumah, boleh teman-teman melakukan perawatan di rumah. Kemudian untuk tanda bahayanya di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah aspirasi serta penurunan kesadaran. Yang ketiga, teknik memindahkan dan memposisikan pasien ini juga perlu diedukasi, baik untuk pasien sendiri maupun untuk keluarga pasien. Kemudian yang terakhir adalah latihan harian untuk mempertahankan fungsi. Jika memang pasiennya tidak bisa melakukan latihan ini tanpa bantuan orang lain, atau pasiennya belum bisa melakukan sendiri, boleh diedukasi juga untuk keluarganya. Jadi untuk intervensi edukasi ini bukan hanya kita mengedukasi pasien, tapi mengedukasi keluarga juga dan orang-orang sekitar yang merawat pasien. Kemudian untuk implementasi ini sendiri, ini ada contoh implementasi hariannya. Itu yang pertama, mengobservasi kesadaran, tanda-tanda vital dan nyeri. Ini untuk tanda vitalnya ini penting ya teman-teman, serta observasi kesadaran. Kemudian yang kedua, menjaga posisi kepala 30-45 derajat, memastikan pasien aman saat makan. Kemudian yang ketiga, melakukan room pasif setiap 2-4 jam. Terus yang keempat, membantu kebersihan diri dan perawatan kulit. Yang kelima, memberi edukasi kepada keluarga. Yang keenam, memberikan dukungan emosional sesuai komunikasi terapeutik.
Yang ketujuh, melibatkan keluarga dan dalam pengambilan keputusan, serta yang terakhir menghubungkan keluarga dengan layanan spiritual sesuai dengan kepercayaan. Nah, untuk evaluasi sendiri, dikatakan evaluasi itu berhasil jika ditandai dengan nyeri otot berkurang atau terkontrol, tidak terjadi aspirasi, kulitnya utuh, tidak ada luka tekan baru, pasiennya nyaman dan lebih tenang, keluarga paham cara merawat pasien, pasien merasa dihargai dan mendapat dukungan spiritual, kemudian kualitas hidup meningkat sesuai kondisi, dan yang terakhir, keluarga merasa siap menghadapi perkembangan penyakit dari pasien. Nah, di sini ada contoh kasus teman-teman, di mana identitas pasien di sini yang pertama, nama Tuan S ini sudah disamarkan, usianya 68 tahun, jenis kelamin laki-laki, agamanya Islam, pekerjaannya pensiunan PNS, status perkawinannya menikah. Ini tanggal masuk rumah sakit 10 November 2025 dengan diagnosa medis stroke hemoragik dengan penurunan kesadaran, GCS-nya 5, tanggal pengkajiannya 12 November 2025. Nah, untuk pengkajiannya, pada umumnya di asuhan keperawatan itu pengkajian yang dikaji adalah data subjektif dan data objektif. Yang pertama kita bahas adalah data subjektifnya. Data subjektif yang didapatkan dari perawat untuk kasus stroke hemoragik Tuan S adalah keluarga mengatakan pasien tidak sadar sejak 2 hari lalu. Keluarga mengatakan pasien tampak sesak dan mengeluarkan suara napas keras. Kemudian keluarga mengatakan pasien tidak mau makan atau minum sejak 3 hari terakhir. Dan yang terakhir, keluarga tampak sedih dan menangis, mengatakan kami hanya ingin ayah pergi dengan tenang. Ini untuk data subjektif pasien atas nama Tuan S. Kemudian untuk data objektifnya ini terdiri dari keadaan umum. Keadaan umum di sini itu pasiennya tidak sadar, terus tampak tenang dan tubuhnya lemas. Kesadaran tadi sudah di GCS-nya, di yang data kasusnya yang pertama itu, di situ GCS-nya 5 yang terdiri dari I-nya 1, verbalnya 1, dan motoriknya 3 teman-teman. Jadi GCS-nya di sini jumlahnya 5. Kemudian untuk tanda-tanda vitalnya, tekanan darahnya 80/50. Kemudian nadinya 48 kali per menit, respiratory rate-nya 10 kali per menit, kemudian suhunya 35,5 derajat Celcius. Untuk kulitnya, ini dingin, pucat, serta akalnya sianosis. Kemudian untuk pernafasan di sini tidak teratur dan ada terdengar sekret tadi. Kemudian untuk kardiovaskularnya pulsasi lemah, serta CRT-nya lebih dari 3 detik. Kemudian untuk pencernaan, pasiennya tidak mampu menelan, serta muntah juga tidak ada. Dan untuk eliminasi ini, di sini didapat data urinnya sedikit, kemudian ada inkontinensia alfi. Kemudian untuk kebutuhan spiritualnya, didapatkan data itu keluarga membaca doa di sisi pasien. Untuk kondisi lingkungannya itu ruangan tenang, serta keluarga mendampingi pasien. Kemudian untuk aspek psikologi di sini adalah didapatkan data itu pasien tidak sadar, tampak tenang, terus tanpa respons emosional, keluarganya tampak sedih, cemas, kemudian keluarga mulai menerima kondisi pasien dan berharap pasien meninggal dengan tenang. Kemudian untuk aspek sosialnya di sini keluarga itu mendampingi pasien terus-menerus, menunjukkan dukungan sosial yang kuat, serta lingkungan sosial dan spiritualnya mendukung, suasana ruangan tenang dan sesuai dengan nilai agama Islam. Nah, teman-teman, analisis data yang didapatkan berdasarkan dengan kasus Tuan S ini, yang pertama itu ada gangguan pertukaran gas yang mengakibatkan pusat pernafasan menurun. Kemudian yang kedua, risiko aspirasi yang menyebabkan refleks menelan dan batuk menurun. Kemudian ketidaknyamanan fisik,
yang dimana ini ada akumulasi sekret dan imobilitas, kemudian ansietas keluarga yang berhubungan dengan kondisi kritis dan proses kematian, dan yang terakhir adalah kebutuhan spiritual tidak terpenuhi pasiennya dalam fase terminal. Nah, kemudian untuk diagnosa keperawatan yang didapatkan dari kasus ini, itu yang pertama, ada gangguan pertukaran gas berhubungan dengan penurunan pusat pernafasan akibat stroke. Yang kedua, risiko aspirasi berhubungan dengan refleks batuk dan menelan yang menurun. Yang ketiga, ketidaknyamanan fisik berhubungan dengan akumulasi sekret dan imobilitas. Yang keempat, ansietas keluarga berhubungan dengan kondisi terminal pasien. Dan yang kelima, kebutuhan spiritual tidak terpenuhi berhubungan dengan situasi menjelang kematian. Nah, untuk rencana keperawatan sendiri ini berpedoman pada Nandanikno. Jadi, untuk diagnosa yang pertama dengan gangguan pertukaran gas, tujuannya adalah pasien menunjukkan pola nafas yang lebih tenang dengan kriteria hasil itu respiratory rate-nya dalam batas stabil, tidak ada distres berat, saturasi meningkat, dan death rattle berkurang. Untuk intervensi sendiri yang bisa dilakukan, ini yang pertama monitor pola nafas dan saturasi oksigen, kemudian posisikan pasien semipolar atau miring, kemudian melakukan suction bila sekretnya berlebih, dan yang terakhir adalah kolaborasi pemberian oksigen. Nah, untuk rasionalnya sendiri ini yaitu membantu ventilasi, mengurangi penumpukan sekret, dan meningkatkan kenyamanan. Untuk rencana keperawatan dengan diagnosa risiko aspirasi, yang pertama tujuannya adalah jalan nafas tetap bersih tanpa ada aspirasi. Untuk kriteria hasilnya, tidak terdengar suara nafas kasar, tidak ada muntah atau aspirasi. Intervensi yang bisa dilakukan adalah hindari pemberian cairan atau makanan oral, lakukan suction sesuai kebutuhan, kemudian ada pertahankan posisi kepala lebih tinggi dari tubuh, kemudian edukasi agar tidak memberi minum saat pasien tidak sadar. Rasional dari intervensi ini sendiri adalah menurunkan risiko masuknya sekret atau cairan ke dalam saluran pernafasan pasien. Untuk diagnosa yang ketiga, teman-teman, ini ada ketidaknyamanan fisik. Tujuannya adalah pasien tampak nyaman secara fisik. Kriteria hasil yang diharapkan, pasien tampak tenang, kulit bersih, nafas tidak tersenggal. Dan untuk intervensinya, teman-teman boleh lihat ini yang pertama yang boleh dilakukan adalah ubah posisi setiap 2 jam. Ini dilakukan pada pasien-pasien stroke dengan tirabaring lama, mencegah terjadinya dekubitus. Kemudian lakukan perawatan mulut dan mata, jaga kebersihan kulit, serta ada kolaborasi pemberian analgesik atau sedatif. Rasional dari intervensi ini adalah mengurangi nyeri dan ketidaknyamanan akibat imobilitas. Kemudian diagnosa yang keempat itu ada ansietas keluarga. Tujuan dilakukan intervensi ini pada diagnosa ini adalah keluarga mampu menerima dan menghadapi kondisi pasien. Kriteria hasil yang diharapkan, keluarga tampak lebih tenang dan mampu berdoa bersama pasien. Intervensi yang bisa dilakukan adalah dengarkan keluhan keluarga dengan rasa empati, kemudian jelaskan kondisi pasien dan tanda-tanda menjelang ajal kepada pihak keluarga, kemudian fasilitasi untuk doa bersama. Nah, rasional dari intervensi ini adalah dukungan emosional, menurunkan kecemasan, dan meningkatkan penerimaan. Untuk diagnosa yang terakhir, itu ada kebutuhan spiritual tidak terpenuhi. Tujuan dilakukan intervensi pada diagnosa ini adalah pasien meninggal dengan tenang dan sesuai dengan keyakinan. Intervensi yang bisa dilakukan di sini adalah hubungi rohaniawan sesuai dengan agama pasien, fasilitasi keluarga untuk berdoa di sisi pasien, dan ciptakan lingkungan tenang dan penuh hormat. Rasional dilakukan intervensi ini adalah pemenuhan spiritual, memberi ketenangan dan martabat pada akhir kehidupan. Nah, implementasi keperawatan yang bisa dilakukan atau yang harus dilakukan untuk diagnosa yang pertama, gangguan pertukaran gas. Yang pertama, ada observasi pola nafas dan frekuensi napas pasien, di mana respiratory rate yang didapat adalah 10 kali per menit,
dan pola nafasnya tidak teratur. Kemudian yang kedua, pasien diposisikan semi-fowler untuk memudahkan ventilasi. Yang ketiga, diberikan oksigen 2 liter per menit melalui nasal ganul. Yang keempat, dilakukan suction karena terdengar suara nafas kasar atau ditreated sekret berkurang. Yang kelima, nafas tampak lebih tenang, ditreatle berkurang, respiratory rate-nya tetap 10 kali per menit, pasien tampak lebih tenang. Untuk diagnosa kedua yaitu resiko aspirasi, di mana yang pertama ada hindari pemberian makanan atau minuman oral karena pasien tidak sadar. GCS yang tercantum juga 5. Kemudian yang kedua, setelah suction, kepala tetap diposisikan lebih tinggi dari tubuh. Yang ketiga, edukasi keluarga agar tidak memberi minum atau masukkan cairan ke mulut pasien. Kemudian yang keempat, monitor adanya muntah atau aspirasi. Karena tidak ditemukan, maka di sini ditulisnya itu tidak ada ditemukan muntah. Kemudian jalan nafas bersih dan tidak ada tanda aspirasi. Nah, untuk diagnosa ketiga ada ketidaknyamanan fisik, di mana yang dilakukan adalah posisi pasien yang pertama, posisi pasien diubah miring kanan untuk mencegah luka tekan. Kemudian yang kedua, dilakukan perawatan mulut dengan kasa lembab dan pelembab bibir. Yang ketiga, jaga kebersihan kulit dan pakaian pasien. Yang keempat, kolaborasi pemberian obat sedatif ringan sesuai instruksi dokter. Dan yang kelima, keluarga diminta membantu menjaga kenyamanan lingkungan. Pasien tampak lebih rileks, kulit bersih, nafas juga tidak tersengal. Kemudian untuk diagnosa yang keempat, ansietas keluarga, implementasi yang dilakukan adalah yang pertama, perawat mendengarkan keluhan keluarga dengan empati. Yang kedua, menjelaskan kondisi pasien secara sederhana dan tanda-tanda menjelang ajal kepada pihak keluarga. Yang ketiga, fasilitasi keluarga untuk berdoa bersama pasien di sisi tempat tidur. Yang keempat, memberi dukungan emosional dan menenangkan keluarga. Keluarga tampak lebih tenang, dapat menerima kondisi pasien dan mendampingi dengan sadar. Untuk diagnosa yang kelima, ada kebutuhan spiritual tidak terpenuhi, di mana implementasi yang dilakukan di sini adalah yang pertama, fasilitasi keluarga untuk membaca doa dan zikir di sisi pasien. Yang kedua, menghubungi rohaniawan, ustadz, untuk memberikan doa dan bimbingan rohani. Yang ketiga, lingkungan dijaga tenang, lampu diredupkan, keluarga dibiarkan mendampingi dengan damai. Untuk poin yang terakhir, pukul 14.55 pasien meninggal dunia dengan tenang di sisi keluarga. Yang terakhir, kebutuhan spiritual terpenuhi, keluarga menerima kepergian pasien dengan ikhlas. Nah, untuk evaluasi keperawatan dari hasil intervensi yang sudah dilakukan didapatkan pada diagnosa yang pertama, yaitu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan penurunan pusat pernafasan akibat stroke. Untuk subjektifnya, keluarga mengatakan pasien tampak lebih tenang. Kemudian untuk objektifnya, respiratory rate-nya 10 kali per menit, nafas tidak teratur, ditreatle berkurang, SpO2-nya membaik atau saturasi oksigennya membaik. Kemudian untuk assessment-nya, ini ada gangguan pertukaran gas teratasi sebagian dan ventilasi lebih stabil. Untuk planningnya, lanjutkan pemantauan respirasi, suction bila perlu, pertahankan posisi semi-fowler, dan pemberian oksigen. Nah, untuk diagnosa yang kedua, itu ada risiko aspirasi berhubungan dengan refleks menelan dan batuk menurun, di mana subjektif yang didapat adalah keluarga memahami anjuran untuk tidak memberi minum atau makanan oral. Untuk objektifnya, tidak ada tanda aspirasi, jalan nafas bersih, tidak terdengar suara nafas kasar. Untuk asesmennya, di sini resiko aspirasi dapat dicegah dan jalan nafas terjaga. Untuk planningnya, pertahankan posisi kepala tinggi dan edukasi keluarga berkelanjutan. Suction bila ada sekret juga. Nah, evaluasi keperawatan yang ketiga pada diagnosa yang ketiga adalah ketidaknyamanan fisik berhubungan dengan imobilitas dan akumulasi sekret.
di mana subjektif yang didapat adalah keluarga mengatakan pasien tampak lebih rileks setelah diberikan dan dirubah posisi. Untuk objektifnya, pasien tampak tenang, kulit bersih, nafas tidak tersenggal. Asesmen yang didapat adalah ketidaknyamanan fisik teratasi sebagian dan pasien tampak lebih nyaman. Untuk planningnya, lanjutkan perawatan mulut, ubah posisi tiap 2 jam, dan jaga kebersihan kulit. Nah, untuk evaluasi keperawatan ada diagnosa yang keempat, di mana ansietas keluarga berhubungan dengan kondisi terminal pasien. Subjektif yang ditemukan adalah keluarga mengatakan lebih tenang dan siap menerima kondisi pasien. Untuk objektifnya, ekspresi wajah keluarga tenang, tidak lagi menangis, dan aktif berdoa bersama pasien. Untuk asesmennya, ansietas keluarga berkurang dan penerimaan meningkat. Untuk planningnya, pertahankan komunikasi terapeutik, terus berikan dukungan emosional hingga pasca kematian. Nah, untuk evaluasi keperawatan, untuk diagnosa yang terakhir, ini adalah ada diagnosa kebutuhan spiritual tidak terpenuhi berhubungan dengan situasi menjelang kematian. Untuk subjektifnya, keluarga mengatakan merasa tenang setelah berdoa dan mendapat bimbingan rohani. Untuk objektifnya, keluarga membaca doa, lingkungan tenang, dan pasien meninggal dengan damai pukul 14.55 waktu Indonesia Barat. Untuk asesmennya sendiri, kebutuhan spiritual terpenuhi dan proses kematian berlangsung dengan tenang dan bermartabat. Untuk planningnya, dokumentasikan kematian, lakukan perawatan jenazah sesuai prosedur dan nilai agama. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan berdasarkan konsep dan berdasarkan kasus asuhan keperawatan pada pasien dengan stroke hemoragik. Semoga ini menjadi pedoman dan bekal bagi teman-teman di kemudian hari untuk menjelaskan asuhan keperawatan paliatif dan mendapatkan sedikit bayangan tentang asuhan keperawatan paliatif pada pasien dengan penyakit-penyakit terminal. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih.